Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Nurmana dengan NIM 220590304030 Prodi Teknologi Informasi. Pada kali ini saya akan membahas tentang 3 judul atau 3 tema, yaitu tentang rekursif, array, dan juga string. Jadi kali ini kita akan membahas definisinya. Jadi kali ini kita akan membahas suatu definisinya. Rekursif adalah suatu ketika fungsi memanggil fungsi yang sama untuk menyelesaikan masalah dalam langkah-langkah yang diulang. Maksudnya adalah suatu nilai yang dimulai, misalnya angka 1, dan kita buat batasnya 5 dengan metode ditambah 1. Jadi 1 itu akan ditambah 1, kemudian 2, sampai menjadi angka 5 sebagai batas. Kemudian masuk ke contoh coding. Nah, di sini kita akan masuk pada contoh codingannya. Sebelum membuat coding, kita tentukan dulu apa definisinya. Definisi yang saya buat yaitu batas dan juga i. Selanjutnya, kita akan memasukkan situasi dengan kata kunci if. Jika i lebih kecil sama dengan batas, print angka dimulai. Nah, mengapa saya memakai kata f? Fungsi kata f di sini adalah sebagai penggabungan kalimat dengan juga angka. Alasannya adalah kalimat atau angka itu kan memiliki tipe data yang beda. Nah, untuk menampilkan keduanya memakai kata kunci f. Kemudian angka dimulai. Angka dimulai di sini sebagai output, kalimat output. Kemudian ada i. I ini sebagai penampung atau wadah nilai 1. Kemudian masuk ke batas i plus 1. Jadi i ini awal nilainya kan 1, ditambah 1, kemudian 2, sampai mencapai batas yaitu 5. Kita tampilkan contoh outputnya. Angka dimulai 1, angka dimulai 2, angka dimulai 3, 4, dan juga 5. Dan angka akan ditambahkan sampai mencapai batas yaitu 5. Kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu array. Yang kita bahas adalah definisinya dulu. Definisinya yaitu sebuah sekumpulan data yang digunakan untuk menyimpan sebuah atau sejumlah elemen dengan tipe data yang sama. Kemudian kita ini dibagi dua, ada yang 1 dimensi dan juga 2 dimensi. Kita akan masuk ke yang 1 dimensi. Saya akan menjelaskan yang 1 dimensi dulu. Nah, ini contoh yang 1 dimensi. Contoh 1 dimensi yaitu hanya memiliki 1 baris atau 1 kolom. Nah, kita akan masuk ke contoh codingannya yang 1 dimensi. Yang 1 dimensi ini hanya memiliki 1 baris atau 1 kolom, yaitu angka 1, 2, 9, 12, 3, dan 4. Jika kita ingin menampilkan angka, maka jalankan, angka akan ditampilkan. Jika ingin menampilkan 1 angka bisa, yaitu dengan jadi ini adalah contoh mengakses yang 1 dimensi.
yaitu dengan meletakkan angka yang ingin diakses bagian sini. Jika yang ingin diakses angka 3, maka gunakan indeks 1. Dengan menghitung mulai awal, yaitu angka 2 ini hitungannya indeks 0, 3 ini hitungannya indeks 1, maka outputnya 3 sebagai indeks 1. Jadi kita akan masuk ke yang 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah koleksi elemen yang disusun dalam baris dan kolom, yang akan menampilkan kayak sebuah tabel, dan mengaksesnya memiliki atau menggunakan 2 indeks. Beda dengan 1 dimensi, yaitu dengan menggunakan 1 indeks. Kita akan masuk ke contoh codingannya. Nah, pada yang 2 dimensi ini memiliki baris dan kolom, yaitu 1, 2, 3, 4, dan kolomnya 5, 6, 7, 8, yang akan membuat kayak sebuah tabel. Jadi di sini jika ditampilkan, maka nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beda dengan 2 dimensi yang tidak memiliki kolom. Jadi ini untuk mengakses yang 2 dimensi. Sama dengan yang 1 dimensi, yaitu bedanya adalah kalau 2 dimensi menggunakan 2 indeks. Jika ditampilkan, maka hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan searching. Searching ini dalam pemrograman ini adalah untuk menemukan elemen yang kita inginkan dalam kumpulan data, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu sekuensial dan juga binari. Yang sekuensial ini adalah sebuah elemen yang akan dibandingkan dimulai angka awal sampai angka selanjutnya sampai habis. Nah, yang sekuensial ini contohnya dengan menggunakan logika, yaitu sebagai contoh temukan angka 8. Metode sekuensial ini dimulai angka awal, yaitu apakah 2 sama dengan 8. Jika tidak, maka lanjut angka selanjutnya, yaitu 5. Apakah 5 sama dengan 8? Jika tidak sama, akan masuk ke angka selanjutnya, yaitu 6, 1, 12, dan angka yang kita ingin temukan, yaitu 8. Jika angka ditemukan, maka akan muncul, yaitu angka ditemukan pada indeks kelima. Jika dalam kumpulan data memiliki angka yang sama, contohnya kayak tambah 8, maka angka yang ditampilkan yaitu 2 angka, yaitu angka ditemukan pada indeks kelima dan indeks ke-8. Jadi ini adalah contoh coding sekuensial, yang dimana angka dibandingkan dimulai dengan awal. Jika yang ingin ditemukan 78, maka dimulai dengan angka awal 10. Apakah 78 sama dengan 10? Jika beda, masuk ke angka selanjutnya, yaitu 23. Apakah 23 sama dengan 78?
Jika beda, maka masuk ke angka selanjutnya sampai menemukan angka yang sama, yaitu 78. Dan 78 ini akan ditemukan pada indeks keempat jika dijalankan. Setelah sekuensial selesai, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu binari. Definisinya yaitu adalah teknik untuk menemukan sebuah elemen yang diinginkan. Ini membandingkan elemen tengah dengan elemen yang diinginkan. Teknik ini menyusun angka, dimulai dengan angka yang kecil hingga angka yang besar. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh metodenya. Contoh metode ini adalah dengan membandingkan angka. Contohnya, temukan angka 10, maka pada posisi ini kita akan mengambil titik tengahnya, yaitu 5. Apakah 5 lebih kecil dibandingkan 10? Jika iya, maka hapus sebelah sini, yaitu bagian 1 sampai angka 5. Jadi kita fokus ke angka selanjutnya. Ambil titik tengahnya lagi, 8. Apakah 8 lebih kecil dibandingkan 10? Jika iya, hapus bagian angka 67 ini, 678. Selanjutnya kita ambil titik tengah lagi, yaitu 9. Apakah 9 lebih kecil dibandingkan 10? Jika iya, hapus. Angka selanjutnya, apakah 10 sama dengan angka 10? Jika sama, maka indeks ditemukan pada maka angka ditemukan pada indeks ke-9. Dalam menjumlahkan data yang banyak, metode ini sangat efektif dibandingkan dengan metode sekuensial. Jadi inilah contoh codingnya. Jadi pada codingan ini adalah untuk membandingkan nilai yang ingin ditemukan dengan metode membandingkan. Jika kita ingin menemukan angka, maka jalankan codingannya, yaitu ketik 9. Jadi angka 9 ditemukan pada indeks ke-8.